Terus bila mana ini ditutup satu itu keluar baru, terus ditambah satu lagi jadi 8. Warnanya akan hinggap gitu ya mas ya? Betul. Hinggap ke gambar. Jadi sosoknya seperti ini. Ya, jadi untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sedulur semua. Masih bersama kami di channel kesayangan Jagat Sapu Angin. Oke, pada sore kali ini kita berada di sumber mata air yang berada di bawah kaki Gunung Merapi. Kita masih berada di seputaran Merapi. Dan sore kali ini saya nggak sendirian. Saya langsung ditemani oleh Mas Ki. Oke, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk penelusuran kali ini kita berada di Tok Pitu ya mas ya. Oke. Namanya. Jadi sumber air ini namanya Tok Pitu gitu mas ya. Pitu. Oke. Kita akan mengulik sejarah tentang sumber Tok Pitu ini karena setiap mata air itu fungsinya sangat dahsyat atau sangat berguna bagi masyarakat. Terus kenapa kita berada di sini? Mungkin masih bisa bercerita kisahnya tentang sumber air ini, Tok Pitu ini. Monggo. Ya, untuk Tok Pitu ini ya, kalau menurut pandangan saya di sini sudah surut ya mas ini ya. Oke, jadi airnya sudah surut dulu karena di sini sudah terkena bencana oleh Merapi pada tahun 2010. Oke. Ya. Kalau dilihat dari tempat-tempatnya ini baru nih. Karena dulu saya pernah datang ke sini dan tempatnya itu mungkin lebih bawah lagi, lebih ke bawah. Oke. Ya. Jadi ini dulu tempatnya memang nggak seperti ini, cuman karena mungkin kejadian alam dan lain sebagainya, tempat ini menjadi seperti ini ya mas ya. Terus ini dikatakan Tok Pitu itu karena apa mas? Oke, dikatakan Tok Pitu flashback karena dulunya di sini, menurut cerita warga di sini atau menurut sejarah di sini, Iya. sumber ini ada 7 mata air dan berjumlah 7. Jadi 7 Terus mas ya? sekarang 7 ya nasinya. Oke, sama di sana ada satu, Sana ada satu, juga. 2, 3, 4, 5, 6, 7, pas 7. Jadi menurut zaman dulu cerita awal mula untuk Tok Pitu ini dulunya dikurangi sama warga di sekitar sini dan itu ada sumber mata air lagi, sumber mata baru. Oke. Terus bila mana ini ditutup satu itu keluar baru, terus ditambah satu lagi jadi 8. Mungkin salah satu tadi di daerah sini longsor menutupi salah satu Tok Pitu ini ya, mata air di sini. Oke, jadi mau diberubah dari angka 7 itu nggak bisa ya intinya mas ya? Tetap jadi 7. Tok Pitu itulah sebutan nama dari Tok Pitu sendiri. Oke, dan juga menurut sumber informasi yang kami peroleh kemarin, jadi warga di lereng Merapi ini dulunya itu mengambil air dari sini. Jadi sumber mata air Tok Pitu ini menjadi salah satu kehidupan utama lah ya mas ya. Jadi mereka menggunakan ini untuk air minum, terus untuk keseharian juga ambil di sini. Tapi sekarang itu karena ada mata air baru dari bawah dan dia naik ke atas, maka mata air Tok Pitu ini bisa disebut, maaf kata, ditinggalkan. Tapi untuk eksistensinya Toknya sendiri tidak berubah sampai saat ini mas ya. Iya. Tapi kalau dilihat ini juga banyak wisatawan mungkin yang datang ke sini ya. Dilihat dari ini ada bekas-bekas sajen ya mas ya. Ada dupa bunga juga. Oke mas, itu menurut sejarah. Jadi ini untuk penggalian sejarah saja, bahwasanya memang walaupun telah ditinggalkan, tapi mata air ini tetap ada. Dan mungkin untuk teman-teman sedulur semua yang mau melihat, bisa datang sendiri ke sini, daerah
lereng Merapi, khususnya di Yogyakarta paling atas bagian timur, itu Anda bisa melihat dari sisa-sisa kejayaan dari sumber mata air Tok Pitu ini. Oke, kalau itu menurut sejarah Mas. Jadi kalau dari sisi yang lain, dari segi misalnya dari di sini itu penghuninya makhluknya seperti apa aja, mungkin nanti kita Mas Ki bisa mengulik sedikit tentang apakah di sini ada kerajaan atau makhluk-makhluk yang menunggu daerah sini. Oke, jadi ini saya sudah menangkap beberapa yang penghuni asli di sini ya, dari dulu sebelum ada kejadian alam, maupun sampai sekarang dia masih menempati di sini. Dan mungkin kalau nanti diizinkan digambar, nanti boleh saya gambar. Oke, siap. Jadi bisa divisualkan, dan dia sekarang menempati di sini. Sini Mas, oh iya. Pantesan dari tadi saya itu agak merinding Mas. Jadi memang ada hawa-hawa yang cukup sejuk di sini. Cukup memang membuat, mungkin kalau teman-teman bisa merasakan di sini agak ada hawa yang beda. Jadi kalau punya niat jelek di sini tuh rasanya kayak sesek Mas. Sesek, betul. Ya. Jadi kayak penuh. Padahal kita di sini cuma ada beberapa orang aja ya. Oke. Nanti jadi Mas Ki di sini akan menggambarkan beberapa atau satu aja Mas. Saya pilih nanti yang paling tinggi. Paling tinggi aja. Yang paling berpengaruh di sini. Jadi nanti kita akan bercerita yang paling berpengaruh makhluknya, karena kita akan mengulik sejarah dan juga mengulik tentang hal-hal gaib atau hal-hal misteri yang ada di sini untuk kita cermati, bukan untuk kita dewakan ya. Intinya bukan untuk dewakan, bukan untuk kita agungkan. Kita hanya untuk mengetahui bahwasanya tidak hanya kita aja, seorang manusia aja, ternyata di alam lain pun masih ada. Dan di sini pun nanti bisa digambarkan, di sini juga kayak tempatnya mereka. Kita sowan di sini, kita akan mendokumentasikan agar sumber mata air ini bisa diolah kembali, karena ini dulunya memang sangat cukup bisa dibilang ini menghidupi sekali Mas. Dan ini menjadi inti dulu sebelum ada sumber mata air baru. Oke, dan juga hanya buat informasi, dulu awan panas pun lewat sini Mas ya, tahun 2010 ya, kejadian Merapi meletus tahun 2010, awan panas lewat sini semuanya hancur. Otomatis kalau secara logika mata airnya pun harus hilang, harusnya tertutup ataupun hancur ya. Tapi kekuasaan Tuhan, mata air sampai saat ini pun masih ada, walaupun memang tidak sebanyak airnya sebanyak dulu. Oke, mungkin bisa bercerita lagi Mas tentang saya mendapat satu ya di sini ya. Oke. Mungkin bisikan. Jadi dulu warga di sini mungkin kalau mau spiritual atau mungkin dia mau, kalau zaman dulu masih sering kuat-kuatan badan. Dia mungkin mandi di sekitar sini zaman dulu masih. Tapi untuk tempatnya bukan yang ini, tempatnya adalah yang bawah sana. Yang bawah? Iya, mungkin yang bawah sana ya. Oke. Lebih terus lagi, dan di situ udah dibikin bak gitu. Oke. Jadi mungkin dia berendam di situ selama beberapa hari, mungkin biar kalau kuat lah tuh, biar kuat ya. Biar kuat tuh. Karena ini dingin banget loh Mas. Nanti kita coba coba dingin banget. Jadi ada khasiatnya tersembunyi ya Mas ya. Jadi mungkin ada beberapa orang yang datang ke sini dengan maksud yang lain gitu ya. Mengambil airnya terus dibawa pulang. Memang banyak kepercayaan seperti itu. Memang banyak kepercayaan yang seperti itu. Warga, maksud saya banyak orang yang datang ngambil, terus ini digunakan untuk hal-hal yang lain, mungkin nggak tahu juga sih. Tapi airnya memang cukup jernih. Mungkin bisa lihat ya. Ini salah satu yang paling banyak lah di antara yang lain, dan ini cukup bersih. Masih ada sisa-sisa sajen di sini. Memang pengen nyobain, tapi kok rasanya agak gimana gitu Mas Ki. Mungkin nantilah, mungkin
kita akan coba hanya beberapa tetes saja. Ya, dari 7 mata air ini yang paling kerasa mungkin energi paling kuat Di sini Mas. di sini. Di sini. Jadi nanti Mas Ki bisa menggambarkan sosok yang ada di sini. Betul. Oke, saya merasakan ada. Memang baru di sini Mas beliaunya. Baru di sini. Oke. Jangan ngapunten Mbah. Izin. Oke. Sedulur semua, mungkin itu. Setelah ini kita akan melihat yang ada di bawah. Sembari nanti kita lihat hasil. Semoga aja mau untuk divisualisasikan lewat gambar. Nanti kita lihat hasilnya, Mas Ki akan menggambarnya. Nanti setelah itu kita akan lanjut di bawah. Oke ya. Gitu Mas Ki ya. Mungkin kita lihat yang lihat di bawah. Oke, mungkin nanti akan diteruskan. Nanti saya tak gambar dulu ya, mungkin ya. Nanti saya. Oke, jadi Mas Ki mau memvisualisasikan ya. Betul. Oke, silakan dan saya akan melihat baknya itu tadi. Ayo. Oke, seluruh semua. Jadi ini adalah salah satu mata air yang dulunya buat mandi, buat mencari kadigdayan lah. Kalau orang bilang itu kadigdayan. Karena zaman dulu seperti Mas Ki bilang tadi, salah satu mata air ini menjadi sebuah kunci untuk kemenangan. Itu cara cerita dari warga setempat. Jadi bentuknya tapi sudah seperti ini ya. Karena memang sudah hancur akibat letusan tahun 2010. Jadi ini cuman mata air memang masih mengalir saja. Cuman agak kotor ya. Dan juga tetap sama. Di sini juga ada sisa-sisa dari kembang dan lain sebagainya macam. Mungkin buat persembahan makhluk-makhluk yang berada di sini. Oke, begitu. Untuk sedulur semua, kita sambil menunggu Mas Ki memvisualisasikan apa yang ada di daerah sini. Nanti kita akan cari tempat untuk bercerita siapa yang berada di sini dan juga seperti apa kekuatan dan kekuasaannya. Jadi kita ternyata dapat izin untuk memvisualisasikan sosok penunggu dari sumber mata air Tuk Pitu ini. Jadi nanti Mas Ki bisa menjelaskan ya Mas. Untuk sosoknya itu sebenarnya seperti apa tuh Mas? Untuk sosok penunggu yang ada di sini itu lumayan cantik. Cantik ya. Terkadang nanti kita mungkin gagal fokus. Mungkin kita mau bicara apa, jadinya apa. Iya, pansan dari mungkin bicara kita. Oh, jadi dari tadi itu saya mau ngomong aja susah. Oke. Mungkin kalau menurut pandangan kira-kira gimana nanti? Kalau menurut saya nih Mas ya, karena Nyen Sewu ini sosoknya memang kalau dilihat dari mata batin seorang saya nih itu lemah gemulai dan dia memang cantik jadi dapat bayangan tuh cuma seneng senyum kayak gitu Mas, betul nggak? Iya. Jadi bisa. Nah, daripada sedulur semua penasaran mungkin bisa Mas ya. Bisa kita lihat. Jadi sosoknya seperti ini. Dan juga satu catatan, kita gambar memang nggak terlalu, intinya nggak terlalu bener-bener nyata, hanya sebuah sketsa-sketsa saja. Karena buat pengertian sedulur semua, setiap makhluk yang kita gambar itu nanti kalau gambarnya sama, wujudnya sama dan itu persis hampir 90% sampai 100% itu menyerupai wujud yang sebenarnya, itu auranya akan hinggap, begitu ya Mas ya? Betul. Hinggap ke gambar. Jadi sosoknya seperti ini. Oh iya. Ya, jadi untuk
gambar atau visualisasinya. Seperti ini ya. Jadi untuk posisinya dia baru berendam untuk yang di tengah tadi yang cukup lumayan energinya, dia seperti ini. Dan kalau dilihat ini seperti memakai, kalau orang Jawa itu Kemben ya mas? Iya, Oke. kemben. Dan mungkin ada mahkota ini ya. Oh ada mahkota. Oh iya. Jadi intinya saya itu juga dapat gambaran dia seperti ratu seperti itu ya. Ya. Kalau warnanya sendiri mas, mungkin dari warna pakaiannya. Untuk warna dari pakaiannya di sini putih. Oh dia putih. Ya, ini putih. Dan cantik. 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 Terlihat kalau auranya memang sangat wow lah, menggoda. Kalau buat kaum pria menggoda. Cuman untung aja gambarnya hanya seperti ini. Kalau nggak seperti ini, wah sedulur semua pasti seneng ya kan. Jadi hanya sebuah gambaran aja buat teman-teman. Mungkin kalau ada yang bisa melihat ini, nanti bisa ditulis di kolom komentar, bener nggak? Atau sama nggak yang kalian lihat, sedulur semua lihat itu sama nggak dengan apa yang kita bicarakan tadi? Tapi sebenarnya banyak mas untuk sosok-sosoknya ini, cuma saya pilih yang ini karena mungkin dia berpengaruh. Oh yang seperti yang bilang tadi ya. Ratu itu ya, jadi dia berpengaruh. Kalau mungkin sosok-sosok yang lain mas, kalau ini kan dia putih mas, maksudnya putih itu memang dia di jalan yang lurus. Oke. Kalau yang di jalan yang nggak lurus atau di jalan salah arah itu ada nggak mas? Oke, menurut pandangan saya, kalau di sekitar sini murni semua ya mas, putih. Oh murni semua, putih semua. Untuk mungkin dia ada orang kesini minta-minta itu belum, nggak ada. Nggak ada ya. Jadi itu pesannya, jangan sampai kalian datang ke tempat sakral seperti ini itu untuk meminta-minta. Ngapain? Nggak perlu. Mintalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya pesan dari saya dan dari Mas Ki. Terima kasih. Mungkin ada pesan sebelum kita closing mas? Mungkin kalau menurut saya tempat-tempat bersejarah ini seperti Tok Pitu ini mungkin belum banyak orang yang tahu untuk daerah sini. Mungkin nanti kalau bisa datang ke sini juga bisa, nanti alamatnya ini di mana mas? Kinarejo. Oke, di Kinarejo ya. Kinarejo, Umbul Harjo, Cangkringan. Oke, terima kasih Mas Ki. Dan untuk closingnya tetap jaga tempat sakralmu dengan semestinya. Jangan sampai kalian untuk sedulur-sedulur semua meminta hal-hal sesuatu pada yang tidak semestinya. Mintalah tetap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Tetap tekan tombol subscribe di bawah, subscribe dan loncengnya, komennya juga jangan sampai lupa, dan juga tekan tombol like. Terima kasih. Salam jagat Sapuangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.